AKP Ulil sempat curhat ke ibunya sebelum ditembak AKP Dadang. Kepergian Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari menyisakan duka mendalam bagi keluarganya, terutama sang ibu. AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak rekannya AKP Dadang Iskandar diduga terkait tambang ilegal galian C di Solok Selatan. Jumat, tanggal 22 November tahun 2024, dini hari. Namun, sebelum kejadian penembakan itu, AKP Ulil Rianto Ansari sempat curhat kepada ibunya, Christina Yun Abu Bakar. Saat itu, ia sempat mengungkapkan keraguannya dan keluh kesah kepada ibunya. Seandainya saya keluar dari polisi, apa mama mengizinkan? Ungkap Christina, mengingat kembali momen tersebut saat berada di rumah duka. Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Christina, dengan penuh kasih sayang, meminta agar anaknya tidak meninggalkan institusi kepolisian. Jangan keluar dari polisi, itu masa depanmu, itu kebaikan Tuhan buat kamu. Ucapnya dengan nada penuh harap. Kami bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, tapi bisa lulus. Jadi, syukuri apa yang Tuhan berikan, sambungnya. Christina melanjutkan, saat itu anaknya tidak mengatakan adanya tekanan saat bertugas. Meskipun begitu, keinginan Ulil untuk berbagi perasaan kepada ibunya menunjukkan bahwa ada beban yang tersimpan dalam hati seorang prajurit penegak hukum. Dia cuma bilang, "Iya Ma, terima kasih banyak. Nanti saya cerita lagi," ujar Christina, menggambarkan suasana hati Ulil yang tetap ceria di hadapan ibunya meski ada rasa galau yang mengganggu. Belum lama berselang, Ulil kembali mengeluhkan beratnya tugas kepada ibunya. Saudaranya, Ferry Mangin, juga mengonfirmasi bahwa Ulil menyampaikan keinginannya untuk berdoa dan minta kekuatan kepada Tuhan. AKP Ulil bertemu Kapolda terkait kasus tambang. Sebelum tewas, Ulil diketahui 2 kali menghadap Kapolda Sumbar Irjen Suharyono di ruang kerja Kapolda dan rumah jabatan Kapolda. AKP Ulil menghadap Irjen Suharyono membahas soal penangkapan pelaku tambang ilegal galian C. Langkah tegas AKP Ulil lalu mendapat apresiasi dari Irjen Suharyono. Selanjutnya, 2 hari yang lalu, Irjen Pol Suharyono juga bertemu lagi saat ada Rakernis Reserse Kriminal Umum, terutama identifikasi. Saya bertemu lagi dan memberikan apresiasi kepada yang bersangkutan atas prestasi penegakan hukum terhadap tambang terutama jenis galian C diduga ilegal yang ada di Kabupaten Solok Selatan, kata Irjen Pol Suharyono kepada wartawan Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. AKP Dadang, Kaba Ops Polres Solok Selatan begitu kejam menembak AKP Ulil Rianto Ansyar, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan pada Jumat, 22 November 2024, dini hari. AKP Dadang menembak korban di bagian wajahnya dari jarak dekat. AKP Ulil disebut mengalami luka tembak pada bagian pelipis dan pipinya. Kalau dari hasil visum dokter, ada 2 kali tembakan mengenai bagian pelipis dan pipi menembus tengkuk. Itu diduga ditembak dari jarak dekat, kata Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, Jumat, 22 November 2024. Suharyono mengatakan, sampai saat ini motif penembakan masih didalami. Yang bisa kami informasikan, pelakunya tunggal. Karena ini antara pribadi, tetapi apapun masalahnya masih dalam pendalaman, katanya. Peristiwa itu terjadi di parkiran Mapolres Solok Selatan. Usai menembak Ulil, Dadang langsung menyerahkan diri ke Polda Sumatera Barat dan kini masih dalam pemeriksaan. Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono menyatakan akan mengusut kasus penembakan Kasat Reskrim Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansyar oleh Kabak Ops Solok Selatan, AKP Dadang Iskandar. Penampakan rumah AKP Ulil Rianto korban penembakan AKP Dadang. Penampakan rumah almarhum Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Rianto Ansari, korban penembakan Kabak Ops, AKP Dadang Iskandar jadi sorotan. Sedang menangani kasus tambang ilegal galian C di Solok Selatan, AKP Ulil ternyata hidup dengan kesederhanaan. Hal itu berbeda dengan AKP Dadang Iskandar yang diduga menerima uang dari pengusaha tambang ilegal. Iya, backing, ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini, kata Direktur Reskrimum Polda Sumatera Barat, Sumbar, Kombes Andri Kurniawan. Saat itu AKP Dadang dimintai tolong oleh pihak tambang yang ditangani oleh AKP Ulil.
AKP Dadang Iskandar pun kemudian mencoba meminta tolong kepada AKP Ulil. Namun permintaan AKP Dadang itu tidak direspon oleh sang Kasat Reskrim. AKP Ulil tetap menangkap dan memeriksa seorang pelaku tambang ilegal galian C itu. Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistiawan mengatakan, pelaku yang ditangkap AKP Ulil berperan sebagai sopir. Sopir truk yang membawa galian C, kata Kombes Dwi. Namun ia tak mengungkap siapa pemilik tambang dan hubungannya dengan AKP Dadang. Yang punya tambang itu masih didalami, kata dia. Tangani kasus galian ilegal, AKP Ulil rupanya tinggal di rumah sederhana. Perwira tinggi yang menjabat sebagai Kasat Reskrim itu menempati rumah dinas di asrama polisi. Pada video yang diunggah di akun TikTok @honorer 2024, terlihat di dalam rumah itu hanya ada satu kasur tanpa dipan. Terlihat ada beberapa bantal dan guling di dalam kamar itu. Tidak tampak ada lemari pakaian seperti kamar pada umumnya. Kemudian di kamar sebelahnya, terlihat ada kayu dan besi untuk menggantung baju-baju AKP Ulil Rianto. Di ruangan tengah, terlihat barang-barang AKP Ulil sudah dikemas ke dalam dus dan kontainer plastik. Tidak ada sofa di dalam rumah sederhana itu. Hanya terlihat ada sebuah meja kayu panjang yang dialasi taplak. Terlihat beberapa berkas-berkas milik AKP Ulil Rianto sudah dikemas. Di dalam rumah itu, tampak ada tas berwarna hijau bertuliskan Ulil 2012WB. Tas kebanggaan milikmu kini akan pulang sebagai kenangan ke pangkuan ibumu Pak Kasat Rianto Ulil. Solok Selatan Makassar, tulis akun @honorer 2024. Tak hanya hidup sederhana, AKP Ulil juga rupanya tak punya uang usai menangkap pelaku galian ilegal. Menurut pamannya, Brigjen TNI Elvis Rudi, uang yang ada di dompet AKP Ulil hanya Rp70.000. Sebenarnya ini anak lurus, di dompetnya cuma ada Rp70.000. Itu saya lihat, kata Elvis. AKP Dadang terancam hukuman mati usai tembak AKP Rianto Ulil Ansar. Kondisi terkini AKP Dadang Iskandar tersangka kasus polisi tembak polisi di halaman Mapolres Solok Selatan. Disebut sempat mogok makan. Hal ini terungkap saat Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono dan Ketua Harian Kompolnas RI, Irjen Pol Purn Arif Wicaksono Sudiutomo melihat langsung kondisi AKP Dadang Iskandar yang menembak AKP Rianto Ulil Ansar. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Suharyono mengatakan, tersangka AKP Dadang Iskandar sempat tidak mau makan. Untuk tersangka kondisinya, ya kalau kemarin saja, makan saja tidak mau. Baru tadi pagi saya paksakan, dan baru mau makan, ujar Irjen Pol Suharyono. Ia mengatakan, bahwa telah bertemu dengan tersangka secara langsung menanyakan apakah sudah makan atau belum. Tersangka menjawab pertanyaan Kapolda Sumbar, bahwa dirinya sudah makan. Berarti dia, tersangka, baru mulai mau makan hari ini. Kemarin saya tanya belum mau makan, ujarnya. Arif berencana akan mengecek tempat kejadian perkara, TKP, polisi tembak polisi di Mapolres Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat, Sumbar, hari ini. Pihaknya perlu melihat situasi dan kondisi tempat tersangka AKP Dadang Iskandar menembak korban AKP Rianto Ulil Ansar yang diketahui terjadi di halaman parkir Mapolres Solok Selatan. Kami juga berkepentingan untuk melihat langsung bagaimana kondisi di TKP. Malam hari kami ingin melihat seperti apa situasinya, kata Arif. Pihak Kompolnas juga akan mengecek rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti yang juga ditembaki tersangka. Katanya sempat menembaki rumah dinas Kapolres. Kami ingin melihat itu, ujarnya. Dilansir tribunpadang.com, akibat membunuh AKP Rianto Ulil Ansar, kini AKP Dadang Iskandar terancam hukuman mati. Di Reskrimum Polda Sumatera Barat, Sumbar, Kombes Pol Andri Kurniawan mengatakan, penyidik menjerat AKP Dadang dengan pasal berlapis. Ia disangkakan dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, pembunuhan, dan subsidiar pasal 351 ayat 3, tentang penganiayaan berat. Pemeriksaan tetap masih berlanjut, pendalaman dan meminta keterangan ahli lainnya, kata Andri saat konferensi pers di Mapolda Sumbar, Sabtu,
tanggal 23 November tahun 2024, siang. Andri menyebut, motif pelaku menghabisi korban karena rasa tak senang dengan penegakan hukum yang dilakukan rekannya. Ketika yang bersangkutan, AKP Dadang, mencoba meminta tolong kemudian tidak ada respons. Selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Jadi sementara keterangan tersangka kami dapatkan, tentu kami penyidik mendalami. Iya, backing, ini akan kami dalami kembali terkait perannya dalam tambang ini, imbuhnya. Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Sulistiawan, buka suara terkait informasi yang beredar bahwa tersangka mengalami gangguan mental. Ia membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa tersangka sampai saat ini tidak mengalami gangguan mental. Menurutnya, tersangka AKP Dadang Iskandar sendiri masih dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Tadi pagi sudah kita lakukan lagi pemeriksaan tes terkait dengan penggunaan narkoba, yaitu uji sampel rambut dan darah, sambungnya. Ia menyebut, Polda Sumbar masih akan menindaklanjuti dan melakukan pemeriksaan apakah tersangka menggunakan narkoba atau tidak.